Jumpa lagi dengan saya, Jantini Trianasari Natangku. Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya mengenai barisan dan deret tentang aplikasi barisan dan deret itu sendiri. Kalau di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pertumbuhan, peluruhan, dan bunga majemuk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anuitas. Mari kita lihat bersama. Penjelasan anuitas saya mulai dengan ilustrasi siswa-siswi SMA Atalia yang diwajibkan membeli pakaian seragam olahraga, di mana cara pembelian itu dapat dilakukan dengan angsuran, dan siswa diharuskan membayar sebesar 50.000 secara teratur setiap awal minggu. Jadi setiap anak harus membayarkan 50.000 setiap awal minggu untuk mendapatkan pakaian seragam olahraga itu. Contoh yang kedua, seorang teman, Pak Andre, yang harus membayar sebesar Rp650.500 setiap bulannya untuk angsuran motornya. Jadi angsurannya dibayarkan sebesar Rp650.500 tiap bulan. Dari contoh kedua ini, contoh anak SMA, Atalia, dan juga Pak Andre ini ternyata memiliki kesamaan, yaitu tentang jumlah uang yang dibayar tetap dan selang waktu pembayarannya juga tetap. Artinya apa? Jumlah uang yang dibayarkan tetap itu berarti 50.000 untuk siswa SMA Atalia yang dilakukan dengan jangka waktu yang tetap juga, yaitu tiap minggu. Sedangkan Pak Andre juga sama, harus membayarkan Rp650.500 yang dibayarkan dan setiap bulannya. Jadi dalam selang waktu yang sama juga. Artinya kedua contoh ini memiliki kesamaan, yaitu tentang jumlah uang yang dibayarkan tetap dan selang waktu pembayaran yang juga tetap. Lalu apa hubungannya dengan anuitas? Nah, ternyata anuitas itu adalah sistem pembayaran dengan jumlah uang yang tetap dalam periode waktu yang tetap juga. Sama seperti contoh yang tadi, jumlahnya tetap, periodenya juga tetap. Nah, dalam hal ini, anuitas ada yang perlu diperhatikan, yaitu tentang angsuran pelunasannya dan juga bunga. Sehingga ketika kita ngomong tentang anuitas, berarti kita ngomong tentang angsuran ditambah dengan bunga. Jadi di dalam anuitas yang kita bayarkan, di situ ada angsuran yang ditambah dengan bunganya. Nah, pemahaman inilah yang akan membawa kita ke dalam rumus berikut ini yang tidak akan saya sampaikan atau saya akan jabarkan di sini, tapi akan ada di video berikutnya. Saya akan langsung menggunakan rumus A. A di sini adalah anuitas sama dengan N. N adalah besar pinjamannya. 1 per sigma 1 sampai N, di mana N kecil ini adalah banyaknya angsuran. Dan I adalah suku bunga. Nah, ketika besar anuitas ini sudah bisa ditentukan, maka kita bisa membuat rencana angsurannya. Nah, bagaimana sih contohnya? Seperti apa anuitas dan rencana angsurannya? Kita lihat bersama dalam contoh berikut. Utang sebesar 800.000 dilunasi dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 6% per tahun. Ada utang sebesar 800.000 dilunasi dalam jangka waktu 4 tahun dengan bunganya 6% per tahun. Di sini berarti kita bisa peroleh nilai N besar adalah 800.000 dan nilai I adalah 6% atau 0,06 dalam desimal, dan N kecil adalah 4 karena dilunasi dalam waktu 4 tahun. Kalau kita masukkan ke rumusnya berarti A sama dengan N-nya saya ganti 800, N-nya saya ganti 4, I-nya saya ganti 0,06, N kecil saya ganti 4. Nah, sampai di sini, dari mana saya memperoleh hasil 1 per sigma ini? Sigma 1 tambah 0,06 pangkat min 4. Kita menggunakan bantuan tabel yang ada di bagian buku kalian paling belakang, buku paket pengarang Nur Mandiri dengan penerbitnya Erlangga. Kalian bisa lihat yang paling belakang tentang tabel anuitas. Kita akan lihat ketika dia N-nya 4 dan I-nya 6%. Pastikan tabel yang kalian lihat adalah tabel anuitas, bukan tabel 1 dan tabel 2, tapi tabel anuitas.
tadi adalah dengan I-nya 6%, saya cari yang 6% ada di kolom terakhir, dan P atau N-nya adalah yang 4, berarti baris keempat, saya tarik lurus, berarti jawabannya adalah di 0,2885915. Nah, yang kalian perlu perhatikan di sini ya, 0,2885915. 0,2885915. Nah, kenapa di sini saya tidak 1 per 0,2 sekian? Enggak. Kenapa? Kalau di sini kan dia 1 per sigma. Coba kalian perhatikan di tabel kalian, di paling kanan. Untuk tabel anuitas, dia sudah dalam bentuk 1 per sigma. Jadi kalian nggak perlu mencari hasil 1 pernya, tapi kalian tinggal pakai hasil yang di tabel ini, tinggal kalian kalikan dengan pinjamannya. Ya, jadi tinggal dikalikan dengan N-nya. Karena tabel ini sudah sangat membantu, dia sudah menghitungkan dalam bentuk 1 per sigma. Jadi, kenapa saya langsung bisa kali 0,2885915? Karena di sini sudah, di tabel sudah dalam bentuk 1 per sigma. Maka saya tinggal kalikan 800.000, hasilnya 230.873,20 rupiah. Ini adalah besar anuitasnya. Lalu bagaimana dengan rencana angsurannya? Rencana angsurannya kita akan pergunakan perhitungan menggunakan Excel. Ya, saya akan perkecil pandangan Excel ini supaya kita bisa lihat bersama. Ya, di sini saya bisa lihat bahwa diketahui N besar adalah besar pinjaman, yaitu 800.000. Saya akan tulis, akan langsung muncul 800.000. Lalu I-nya akan saya isi 6, sudah dalam persen, karena saya sudah atur sebelumnya dalam persen, nanti kalian bisa atur juga. Lalu nilai tabel ketika N sama dengan 4 dan I adalah 6%, saya harus tuliskan hasil yang di sini, karena saya nggak punya tabelnya, saya lihat tabelnya di buku, lalu saya tuliskan di sini aja. 0,2885915. Lalu besar anuitasnya berarti tinggal saya di sini saya lihat 800 kali yang di tabel. Berarti 800, saya klik, saya kali dengan yang di tabel. Dapatlah hasilnya 230.873,20. Sama ya hasilnya. Nah, lalu untuk tabel anuitas, tabel angsurannya sendiri, di sini itu ada 5 kolom, yaitu tentang tahun ke. Tahun ke ini menjelaskan tentang tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Kenapa cuma sampai 4? Karena tahun di sini cuma 4 tahun pelunasannya. Terus di sini kolom yang kedua adalah hutang pada awal tahun ke. Jadi hutang awal tahun pertamanya berapa, awal tahun keduanya berapa, dan seterusnya. Lalu anuitas sendiri, tadi di awal kita pelajari bahwa anuitas adalah angsuran atau adalah bunga ditambah angsuran. Ya, nah kita belajar ini ya, anuitas adalah bunga ditambah angsuran. Berarti bunganya ini diperoleh dari mana? Bunganya dari persen ini, 6% dikalikan dengan hutang pada tahun keberapanya. Sedangkan angsuran pada akhir tahun ini diperoleh dari, berarti kalau saya punya rumus anuitas sama dengan bunga ditambah angsuran, saya mau cari angsuran, ya berarti angsuran sama dengan anuitas dikurangi besar bunga. Nah, berarti ini nanti dikurangi, lalu sisanya juga dikurangi. Seperti apa? Kita lihat ya. Lebih besar aja ya, kita lihat di sini, supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Ya.
kecilkan dikit. Ya, oke. Nah, di sini utang pada awal tahun pertama berarti kan pinjaman ini ya, pinjamannya dia. Berarti dia adalah 800.000. Kita klik aja 800.000. Terus bunganya adalah dari 6%, ya, 6% dikali dengan utang pada awal pertama dikali dengan 800.000. Kita dapat besar bunganya 48.000. Karena bunganya ini selalu sama 6%, di rumusnya ini kita kasih tanda dolar supaya 6%-nya ini nggak berubah karena besarnya selalu sama. Lalu angsuran pada akhir tahun ke-1 berarti tinggal angsuran anuitas dikurangi bunga. Anuitas ini dikurangi dengan bunga. Karena anuitasnya selalu sama, berarti kita kasih lagi tanda dolar. Dapat 182.873,20. Lalu sisa utangnya dari mana? Sisa utang itu kita dapat dari pinjaman awal dikurangi angsurannya kita. Dapatlah 617 sekian. Lalu bagaimana dengan hutang pada awal tahun kedua? Awal tahun kedua kan berarti hutangnya bukan lagi 800, tapi hutangnya adalah yang di sini. Ya kan? Sisa hutangnya di sini. Nah, tinggal kita begitukan aja. Lalu ini untuk bunga kamu tinggal tarik aja ke bawah sampai di akhir. Biarkan hasilnya kayak begini dulu, nggak apa-apa. Ini juga sama. Oke, lalu sampai di sini kita tinggal ganti, ini juga kamu tinggal tarik ke bawah. Nah, ini udah dapat hasilnya nih. Ya, udah dapat hasilnya. Hasilnya pada tahun ketiga itu utangnya 423 sekian. Bunganya sekian, angsurannya sekian, sisa utangnya 217. Utang pada awal tahun keempat 217, bunganya 13.000 sekian, angsurannya 217 sekian, sisa utangnya 0,03. Nah, ini harusnya sisanya 0, tapi kenapa ada 0,03 terjadi karena di sini ada pembulatannya kan ya. Karena dia nggak mungkin cuma 2 angka di belakang koma, tapi yang saya ambil hanya 2 angka aja belakang koma. Maka ada 0,03. Nah, jumlah angsuran ini kalau kalian jumlahkan di sum dari angsuran pertama sampai angsuran keempat, nah hasilnya tuh 800.000, 0,03 karena selisih ini ya koma tadi ya. Jadi selisihnya nggak akan jauh sekali sampai 0,001 aja nggak, karena di sini udah ada pembulatan. Nah, ini adalah tabel angsuran anuitas dari kasus yang tadi. Dari kasus yang tadi ini. Nah, inilah jawaban untuk poin B, rencana angsuran dari kasus contoh 1. Nah, nantinya kalian akan membuat proyek dengan satu soal di mana kalian akan menentukan anuitas dan menentukan rencana angsuran seperti ini. Nah, mungkin kalau kalian butuh bantuan untuk menentukan ini kok bisa ada rupiahnya, ada persennya, supaya bisa menghitung langsung gimana, saya akan coba ulangi dari awal di bagian itu aja ya, yang bagian itunya. Nah, ini biasanya kalian bisa atur tuh di sininya, di custom. Ya, di custom nih kamu bisa milih yang counting. Counting dia 800.000. Nah, dia udah langsung ada rupiahnya. Kok saya mintanya nanti tugas kalian adalah 2 angka di belakang koma. Jadi saya harus klik yang ini nih. Harus munculkan 2 angka di belakang koma. Ini kok masih custom, pakai yang pakai yang counting ya. Nah, ini. Lalu suku bunganya bisa persen dari mana? Persen dari mana? Saya ubah juga di sini. Saya cari yang persentase. Nih, persentase.
Saya ubah yang persen, saya tuliskan